semuanya, hari ini kita lanjut ya materi kita. Ini sih bukan penjelasan materi ya, tetapi kali ini kita akan bahas nih soal-soal tentang SNPTN yang khusus kimia. Oke, jadi untuk persiapan teman-teman untuk nanti ujian masuk universitas yang perguruan tinggi negeri ya, kayak gitu ya. Oke, jadi semakin banyak latihan, nanti teman-teman dengan terbiasa dengan soalnya bagaimana, sehingga nanti pas waktu udah ujian ya, dengan sendirinya teman-teman pasti bisa mengerjakan. Oke, dan jangan lupa sebelum kita mulai, teman-teman minta tolong subscribe dulu ya. Nanti share buat teman-temannya yang kelas 3. Ini nanti untuk persiapan teman-teman belajar. Oke, kita lanjut aja nih. Kita mulai ya soal nomor 46. Oke, di sini unsur yang mempunyai diagram elektron valensi pada keadaan dasar. Oke, berarti ini kan N-nya dia terserah ya. Berapa sama N-nya ini juga terserah. Berarti di sini ada dua nih elektronnya. Berarti ini adalah S2, sedangkan ini 1, 2, 3, berarti di sini P-nya 3. Berarti ini yang dimaksud adalah elektron valensi. Oke, jadi kita akan cari nih dari sini yang mana yang atom atau unsur ini yang memiliki elektron valensinya, ya ini yang ini ya. Oke, nanti elektron valensinya yang keluar itu adalah NS2 sama NP3. Oke, berarti kita buat dulu nih konfigurasi elektron karena ini diketahui ya kan nomor atomnya. Tapi kalau misalnya ini nggak diketahui nomor atomnya, nah, teman-teman hafalin bagaimana cara menghafalin golongan 1 kayak gitu. Bukan golongan 1 aja sih, golongan A kayak gitu. Dari golongan 1 sampai golongan 8 dengan sendirinya teman-teman pasti tahu kayak gitu. Oke, kita cek aja langsung ya. Kita buat di bawah aja deh. Ini kan C-nya 6. Berarti konfigurasinya, ingat ya, pengisiannya yaitu berdasarkan ada aturannya, ya kan? Aturan dari Aufbau yang mengatakan bahwa kalau kita mengisi elektronnya pada subkulit elektronnya, yaitu kita harus mengisi dari tingkat energi terendah dulu, baru kita masukin ke tingkat yang lebih tinggi, gitu. Jadi ingat ya, ini kan dia subkulitnya kan ada S, ada P, ada D, dan F. Dan ini nilainya, kayak ini kita review dikit ya. Nilainya subkulit S itu dia 0, ini 1, ini dia nilainya 2, ini nilainya 3. Oke, jadi kalau misalnya nanti kotaknya ya, jumlah orbitalnya lihatnya dari sini. Jadi untuk menentukan nilai orbital itu nilainya adalah dari nilainya ini, dari minusnya ke plusnya. Oke, oksigen kan nggak, oksigen sih, kalau nilainya 0 kan nggak memiliki min 1, min 0 sama plus 0 kan, berarti dia cuma memiliki 0, nilainya 0, makanya dia kotaknya cuma ada 1. Oke, dan di setiap kotak itu dia elektronnya ada 2 elektronnya. Oke, nih pengisiannya kan harus satu-satu dulu nih. Oke, teman-teman masih ingat nggak kalau pengisian dari gini harus satu-satu dulu, satu kotak itu aturan siapa? Kakek pintar, aturannya Han. Dan di dalam satu kotak itu nggak boleh dia arahnya sama, jadi harus arahnya berlawanan. Jadi kalau misalnya ini udah arahnya ke atas, ini juga ke bawah, jadi spinnya harus berlawanan. Itu aturannya siapa? Larangan siapa? Oke, Pauli. Jadi teman-teman harus ingat ya, ada aturannya. Sedangkan ini kan nilainya adalah 1 nih. Berarti kalau kotaknya, kalau 1 itu kan ada min 1-nya, ada plus 1-nya dong, ya kan? Makanya kotaknya min 1, 0 plus 1. Oke, kalau kita isi aturan elektronnya di sini, yang maksimalnya ya, ini kita isi 1, 2, ingat ya isinya 1 dulu nih, aturan Han. 3, 4, 5, 6. Nah, ini dia. Oke, makanya ini tuh maksimalnya 2, kalau ini maksimalnya 6. Kalau D itu berarti dia ingat ya, dari minusnya ke plusnya. Berarti dari minus 2 ke plus 2 itu udah berapa? Ada 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Ini min 2, min 1, 0, plus 1, sama plus 2. Kalau kita isi elektronnya satu-satu dulu nih, ingat ya isi elektronnya harus satu-satu dulu nih. Baru kalau ada elektronnya lebih, baru kita fullin. Oke, ini berarti totalnya 10. Makanya di orbital di subkulit D itu dia elektronnya maksimalnya 10. Kalau dia D, berarti orbitalnya ada berapa? Orbital ini yang kotaknya ya. Berarti dari min 3 ke plus 3 berapa? Oke, pintar, ada 7. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, 7. Berarti ini kan min 3 nih. Min 2, min 1, ini 0, ini plus 1,
ini plus 2, ini plus 3. Kita isi satu-satu dulu, ya kan? Ini ke atas dulu arah spinnya. Jadi kalau arah spinnya itu dia ke atas seperti ini, berarti itu nilainya positif setengah. Tetapi kalau arah spinnya itu arah ke bawah, oke, itu berarti nilainya min setengah. Oke, udah ya. Berarti ini totalnya adalah 14. Oke, berarti ini 1S2, lanjutnya 2S2. Terus 2P-nya ini 6 yang maunya, ini 2, udah 4, ini berarti 2. Oke, berarti kalau seperti ini yang terluarnya ini dong, sama nggak? Dia mintanya S2, MP3. Oke, ini salah. Kita cek yang oksigen. Oksigen dia 8. Berarti 1S2, 2S2, 2P berapa? Ini 4, berarti ini bisa 4, 8. Ini terluar sama? Tidak, salah. Berarti kita buat sekarang yang C ya, yang P15. Berarti 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, udah berapa nih? Ini kan 10, berarti sisanya 3P3. Ah, ini dia, sama kan? Nah, oke, berarti jawabnya adalah yang C. Oke, kalau cara cepatnya sih bisa ya. Kalau misalnya teman-teman udah hafal nih, kalau menggunakan ini kan nomor atomnya kan masih di bawah 20 ya. Jadi kalau misalnya kita menggunakan konfigurasi kulit, kalau teman-teman udah mahir nih, itu pasti bisa. Contoh nih, ini kan yang elektron valensi. Elektron valensi ini kan berarti ini 5 ya. Berarti yang ditanya di sini, yang mana yang elektron valensinya 5 atau yang mana yang berada dalam golongan 5. Itu dia yang dimaksud. Oke, bentar ya. Coba kita hapus yang ini, kita pindahin aja ke sini dulu. Ini nilainya jadi C. Ini kalau kita buat kulit ya, ini 24. Ini 26. Kalau yang C ya, ini 285. Kalau yang D, 283. Kalau yang ini, 286. Udah ketahuan kan? Ini kan jumlahnya 5. Berarti jawabnya yang ini. Kayak gitu. Oke, bisa ya? Terserah teman-teman. Tapi kalau misalnya ingat ya, kalau dia nomor atomnya masih di bawah 20, teman-teman masih bisa menggunakan konfigurasi kulit. Tetapi kalau dia udah lebih dari 20, tidak disarankan menggunakan konfigurasi kulit, seharusnya menggunakan konfigurasi subkulit. Oke? Lanjut lagi ke soal yang berikutnya. Oke. Ini adalah diketahui, ini ada beberapa unsur, ada boron, ada fluor, ada silikon, sulfur, sama xenon. Pasangan senyawa mengikuti aturan oktet. Oke, kalau misalnya kita gambarin, kira-kira gimana? Teman-teman mau nggak gambarinnya? Oke, bisa juga digambarin. Tapi cara gampangnya gini. Kita cek ya yang SF4 dulu. Oke, ini SF4. Kita cek, kita buat konfigurasinya S. S itu kan dia di sini 16 ya. Berarti kita buat konfigurasi 286. Elektronnya itu ada 6. Oke, di sini ada 4 yang berikatan. Berarti kalau kita hitung jumlah elektronnya yang ada di sini kan yang ditanya pasangan elektron yang mengikuti aturan oktet. Oktet itu berarti nanti dia harus ada 8. Oke, ini berarti berapa? Oke, kita cek. Ini berarti nanti jumlah elektronnya ya. Jumlah elektronnya yang ada itu apakah dia oktet atau enggak, itu kita bisa hitung dari jumlah elektron yang ada. Yaitu caranya bagaimana? Nah, caranya gini. Jadi, kita hitung nih berapa jumlah elektron valensinya S. Karena kan dia yang mengikat ya. Terus jumlah elektron dari F. Kenapa dari F? Karena F-nya ini berikatan ada 4, ya kan? Udah selesai. Jumlah elektron valensi S-nya ada 6, berarti 6. Nah, berapa jumlah elektronnya F? Berapa F yang berikatan? Ini ada 4, berarti di sini ada 4. Berarti jumlah elektronnya 10. Kalau di 10, apakah di oktet? Enggak, salah. Jadi kalau ada yang SF4, berarti jelas salah ya. Kita coret nih, berarti yang A bukan, yang C juga bukan, yang E juga bukan. Oke, gitu, eliminasi satu-satu, kayak gitu. Sekarang kita cek yang XE F6, F4. Oke, XE F4. Oke, gini. Kalau misalnya ya, nih, teman-teman udah tahu bahwa unsur xenon itu dia berada di golongan 8, teman-teman nggak perlu lagi buat konfigurasi kelamaan. Oke, langsung aja nih, EV-nya adalah sama dengan 8, gitu. Jumlah elektronnya cari seperti yang tadi, yaitu ini yang menjadi atom pusat, ini yang unsur yang terikat, sebanyak ada 4, kayak gitu. Berarti elektron valensinya xenon ditambah dengan
jumlah elektronnya F yang terikat, ya kan? Ada 4. Berarti ini 8 ditambah 4 ini sama dengan 12. Oke, 12 apakah dia oktet? Tidak. Ini yang 10 sama 12 ini namanya oktet berkembang ya. Berarti kalau ada XEF4 itu jelas salah. Oke. Oh, udah ketahuan nih. Berarti udah ketahuan ya jawabnya itu adalah yang B, kayak gitu. Jadi eliminasi aja. Oke, kita cek yang BF4. Bener nggak dia oktet nih? Kalau dia BF4, ini ada minnya ya. Jadi boron itu nomor atomnya 5. Berarti 2, 3. Oke, di sini yang menjadi atom pusat adalah B, yang diikat adalah F sebanyak 4. Berarti kalau kita mau cari jumlah elektronnya, berarti tadi ya, elektron valensinya boron ditambah jumlah elektron yang terikat atau berapa unsur yang terikat, ini ada 4, F, oke, ditambah, nih perhatiin, ini tanda minus. Tanda minus itu artinya apa? Oke, dia menangkap 1 elektron, jadi ditambah 1 elektron. Berarti ini 3 ditambah F-nya yang terikat ada 4 ditambah 1 elektron, akhirnya dia 8. Oktet dong, ya kan? Kita cek yang SiF4. SiF4. Si ini nomor atomnya adalah 14. Oke. Berarti 284. Oke. 4 nih elektron valensinya. Berarti kalau kita mau cari jumlah elektronnya, berarti sama dengan seperti rumusnya ya. Elektron valensi Si karena Si di sini yang menjadi atom pusat ditambah dengan jumlah elektron dari unsur yang terikat ada 4 nih F-nya, ya kan? Terus ada nggak muatannya? Nggak ada, jadi cuma ini aja. Berarti elektron valensi Si tadi ada 4, ditambah jumlah elektronnya atau berapa jumlah atom F yang terikat itu ada 4. Berarti tambah 4 sama dengan 8. Oke? Oktet kan? Nah, makanya jawabnya adalah yang B. Gampang kan? Jadi teman-teman nggak perlu gambarin, nggak, cek aja seperti ini biar lebih cepat. Kalau nanti gambar, nanti takutnya teman-teman kelamaan. Gitu. Oke, lanjut lagi yaitu soal nomor 48. Kalau soal nomor 48, ini perhitungan ya. Nih, suatu senyawa hidrokarbon, oke, katanya dibakar. Ingat kalau dia dibakar berarti direaksikan dengan oksigen ya, karena sini udah ketahui nih. Ini ada katanya sempurna, oke, karena gini, kalau dia reaksi pembakaran hidrokarbon itu ada 2 jenis, yaitu ada reaksi pembakarannya sempurna atau dia tidak sempurna. Bedanya apa gitu ya? Kalau dia pembakarannya sempurna, hasilnya adalah CO2 sama H2O. Tetapi kalau dia hasilnya itu adalah tidak sempurna pembakarannya, berarti yang dihasilkan adalah karbon monoksida. Ini adalah CO ditambah H2O, kayak gitu. Oke, di sini diketahui katanya oksigennya berlebih sehingga menghasilkan, ini diketahui masanya 264 gram. Ini diketahui masanya 54 gram. Oke, ingat kalau ada massa berarti kita bisa dapat hitung apa? Oke, pintar, dapat hitung molnya. Berarti ini dibagi dengan MR ya, yaitu ada 44. Berarti kita hitung mol ya. Berarti dibagi 44 berarti ini sama dengan 6 mol. Oke, terus ini juga dibagi dengan berapa nih? 18 ya, dibagi 18 MR-nya, berarti ini sama dengan 3 mol. Oke, ingat nih, bunyi hukumnya Avogadro, yaitu kalau dia mol itu bisa digunakan sebagai koefisiennya. Oke, jadi ini 6 mol ini berarti koefisiennya di sini ada 6. Ini dia koefisien molnya 3, berarti di sini ada 3. Kita cuma disuruh cari rumus molekulnya si ini apa. Karena kan cuma simbolnya CX sama HY, kayak gitu ya. Berarti sini udah bisa dong. Di sini C-nya 6. Ya kan? Ada lagi C nggak? Nggak ada. Berarti di sini X-nya kita ganti jadi 6. Oke, di sini hanya 6. Ya kan? Berarti di sini hanya apa? 6. Kok hanya sih Y-nya 6? Iya, berarti rumusnya adalah C6H6. Oke, bisa ya, gampang ya? Nah, jawabnya adalah yang D. Gampang? Oke, lanjut. Kita lanjut lagi soal nomor 49. Nih, masih hitungan.
Dalam sebuah generator, nih, ditemukan CaH2, nih, oke, direaksikan menurut persamaan reaksinya ini. Gas hidrogen dihasilkan diukur pada tekanan dan suhu, di mana pada keadaan tersebut 16 gram oksigen memiliki 10 liter. Oke, volume gas hidrogen yang dihasilkan dalam reaksi di atas adalah berapa? Oke, gini, berarti kan ini CaH2 ditambah 2H2O menjadi kalsium hidroksida ditambah 2H2. Lihat dulu nih, persamaan reaksinya udah setara belum? Ini hanya 2, ini hanya 2. Oh, ini 4 ya. Ini 4 tambah 2 berarti berapa? 6. Di sini 2 tambah 4, oke udah sama. Di sini masanya adalah 12,6. Yang ini ya. Berarti ini gram. Kita bisa dapat cari mol dong, ya kan? Berarti dibagi dengan Ca-nya itu mR-nya 40, H itu 1, berarti dibagi 42. Oke, berarti ini sama dengan 0,3 mol. Oke, ini yang diketahui nih molnya. Terus kita mau cari yang ditanya di sini adalah mol hidrogen. Oke, berarti kita bisa cari dong molnya hidrogen ini berapa? Kalau salah satu, ingat gini, kalau misalnya dalam persamaan reaksi, salah satu senyawanya diketahui molnya, kita bisa cari mol yang lain dengan menggunakan perbandingan koefisien. Oke, yang sekarang yang mau kita cari adalah berapa molnya H2. Caranya bagaimana? Nih, yang kita cari kan H2 nih, berarti molnya H2, oke, jadi molnya H2 ini, oke, jadi molnya H2, bukan mol, koefisien. Jadi koefisiennya H2, 2 dibagi. Siapa yang sudah memiliki mol? Yaitu nih, CaH2. Berarti dia koefisiennya 1 nih di sini, ya kan? Berarti 2 per 1 dikali molnya berapa? 0,3 mol. Oke, ini yang disebut dengan perbandingan koefisien. Berarti molnya H2 itu adalah 0,6 mol. Oke, pada keadaan katanya, pada keadaan tekanan dan suhu, di sini diketahui ada oksigen katanya. Jadi oksigen di sini dia memiliki volumenya sama dengan 10 liter. Terus masanya itu ada 16. Oke, kalau ada massa berarti kita dapat hitung, oke, pinter, dapat mol. Berarti 16 dibagi dengan ini kan 16 satunya ada 2, 32. Ya kan, 32 berarti molnya sama dengan setengahnya ya, berarti 0,5 mol. Oke, kira-kira nih teman-teman kita pakai rumus yang mana? Ini kan oksigen gas, ini H2 gas. Oke, yang ditanya ini adalah volumenya berapa. Ini volumenya udah ada, molnya udah ada. Teman-teman kebayang nggak ini pakai rumus apa? Oke, pinter. Rumusnya adalah perbandingan yang ini. N per V sama dengan N per V. Oke, kalau misalnya ini kita anggap ini punya oksigen, berarti ini adalah punyanya H2. Oke, molnya oksigen tadi berapa? 0,5. Berarti 0,5 per volumenya oksigen tadi ada 10 liter. Oke, berarti 10 sama dengan molnya H2 ada tadi 0,6. Ya kan? Nah, ini volume yang dicari. Berarti ini kali silang ya. Oke, 0,6 dikali 10 berarti 6 sama dengan ini kali silang 0,5 V. Berarti V-nya sama dengan 6 dibagi 0,5. Dapat berapa? Teman-teman udah tahu nggak? 0, dapat 1,2 ya. 6 dibagi 0,5 yaitu dapatnya, bukan 1,2, 12. Oke, 12 liter. Ketemu deh jawabnya yang E. Gampang kan sebenarnya ya? Oke, lanjut lagi. Soal 50. Nih. Kalau ini, X dan Y adalah unsur gas yang dapat membentuk XY. Oke, jadi di sini nggak diketahui unsurnya berapa ya. Maksudnya unsurnya siapa? Ini ada 3 persamaan reaksi. Kalau sublimasi senyawa XY pada penurunan temperatur. Oke, yang mana? Ini adalah kita menggunakan hukum Hess ya.
Oke, yang hukum Hess itu kalau cirinya kalau ada persamaan disuruh cari persamaan reaksi yang baru itu menggunakan hukum Hess. Yang nanti kalau misalnya dibalik itu nilai delta H-nya juga dibalik kayak gitu. Oke, berarti kalau ini teman-teman lihat dulu nih yang ditanya karena kan yang ditanya itu nggak dikasih tahu persamaan reaksinya, jadi kita sendiri yang buat begitu. Jadi ini katanya kalor sublimasi. Sublimasi itu adalah perubahan dari mana ke mana. Oke, kalau sublimasi itu kan dari padat ke gas ya kan? Padat kan solid ya, dari padat ke gas. Oke, atau gas. Dan ini terjadi pada reaksi endotherm. Oke, atau suhunya naik. Oke, jadi proses sublimasi dari padat menjadi gas itu adalah endotherm. Oke, suhunya naik. Sedangkan yang diminta di sini adalah pada penurunan temperatur. Pada penurunan temperatur kan kalau penurunan temperatur itu kan berarti exotherm dong, ya kan? Jadi yang diminta di sini adalah dalam keadaan exothermnya. Begitu, oke? Bisa ya? Jadi nanti reaksinya seharusnya ya. Ini nanti yang kalau padat kan berarti di sini mana nih? Nih, XY berarti 2XY, ya kan? Ini dalam keadaan solid menjadi gasnya berarti 2XY dalam keadaan gas. Ini adalah endothermnya. Yang diminta adalah exotherm. Berarti yang akan kita cari adalah 2XY dalam keadaan gas menjadi 2XY dalam keadaan solid. Oke, ini yang kita cari. Oke ya, bisa ngerti ya? Jadi perhatiin soalnya yang diminta adalah pada saat penurunan. Pada saat penurunan berarti dia dalam keadaan exotherm. Tetapi karena kan gini, sublimasi itu kan bisa dua ya, dari padat menjadi gas, gas menjadi padat. Kayak gitu. Oke, jadi yang diminta adalah sublimasinya dalam keadaan penurunan temperatur. Oke, di sini kita cek nih ada 3 persamaan reaksi. Ini liquid ya, berarti kita nggak ada hubungan sama sekali dengan liquid, berarti yang persamaan kedua kita nggak menggunakan. Kita cuma menggunakan yang ini, kalau misalnya kita buat ya, ini 1, ini 2, ini 3. Yang kita pakai adalah persamaan reaksi yang 1 sama 3. Oke. Di sini yang diminta gasnya dia sebelah kiri. Di sini gas yang mana ada? Oke, gas ada pada persamaan pertama. Tetapi pada persamaan pertama kita memerlukan gasnya itu dia ada di sebelah kiri. Padahal di persamaan reaksi yang diketahui ada di sebelah kanan. Berarti ini persamaan reaksinya harus kita balik. Oke, kita buat keterangan di sini ini dibalik. Oke ya, kita balik, berarti kita tulis nih setelah dibalik, berarti di sini 2X-nya, ini dalam keadaan gas, terus menjadi X2, ini gas, ditambah dengan Y2, ini juga dalam keadaan gas, ya kan? Berarti nilai deltanya jadi berapa? Oke, ingat kalau dia dibalik persamaan reaksinya, berarti nilai deltanya juga dibalik. Di sini kan ini positif ya, berarti ini menjadi negatif A. Oke, selanjutnya pada persamaan ketiga, ini yang diminta solidnya pada posisi sebelah kanan sebagai produk. Oke, ini udah benar. Berarti ini dia tetap, kita nggak ubah-ubah. Oke, berarti ini jadi X2, ini dalam gas, ditambah dengan Y2, ini gas, terus ini menjadi 2XY, ini dalam solid. Karena kita nggak ubah-ubah, berarti nilai delta H-nya tetap C. Oke, berarti ini kita jumlahkan. Ingat, yang bisa dicoret kalau dia posisinya berseberangan ya, seperti ini. Ini bisa karena dia juga dalam bentuk gas, ini juga bisa dicoret. Oke, berarti di sini kita tulis yang sisa ya setelah dicoret. Ini 2XY dalam keadaan gas menjadi 2XY dalam keadaan solid. Berarti sama dengan nilainya min A ditambah C, atau bisa kita ganti C dikurang A. Oke, terus, nah ini yang diminta adalah XY. Kita dapatnya adalah 2X. Oke, ini yang diminta dalam 1 mol. Kita punyanya 2 mol. Berarti ini dibagi 2. Oke, gitu loh. Oke, berarti ada nggak? Sama aja nih kayak gini ya. Setengah dari C dikurang A. Kayak gitu. Berarti jawabnya yang mana? Oke, jawabnya adalah yang A. Jadi nanti teman-teman hati-hati ya. Ini yang bersama nih, yang A sama C. Nanti hati-hati nih. Ini yang A-nya minus.
Oke, bisa ya? Oke, demikian dulu untuk pembahasannya, kita bahasnya 55 aja. Oke, ini kan nanti total soalnya udah 15 ya. Nanti ini udah aja apa? eh, Waktunya udah lama, nanti teman-teman bosan lagi. Oke, jadi demikian dulu untuk pembahasannya ini, part satunya, nanti kita lanjut lagi part 2-nya. Oke, tetap semangat untuk latihan belajarnya ya, untuk persiapan SNPTN supaya masuk dapat menggapai cita-citanya masuk ke perguruan tinggi. Oke, demikian dulu. Please subscribe dan share ya. Terima kasih.